Pemerintah mengumumkan perkembangan terbaru kasus virus corona yang terjadi di Indonesia. Hingga 18 Maret 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Saya bukan dokter dan saya bukan ahli medis, tapi saya ingin berbagi makna dari coronavirus untuk hidup ini. Di masa yang mencekam dan krisis ini membuat kegiatan ekonomi lumpuh, belajar mengajar dirumahkan, rumah sakit penuh, dan orang-orang panik mengetes kesehatan. Jumlah penyebaran yang tertinggi di Cina dan diikuti Italia dengan jumlah 35.000 kasus dengan jumlah kematian 2.978, hampir 3.000 orang. Sudah 227 kasus di Indonesia, sudah 11 orang yang meninggal. Tidak hanya sektor pariwisata, semua sektor ekonomi kena imbasnya. Seluruh ekonomi dunia kena imbasnya. Harga saham hancur, turun setengahnya. Tidak hanya saham di luar negeri, di Indonesia pun kena imbasnya. Karena investor lari terpirit-pirit mengamankan asetnya, saham turun hingga 50%. Rupiah pun melemah, sekarang kembali menyentuh rekor tertinggi 15.600 rupiah per US dollarnya, dan masih ada potensi hingga 16.000 atau 17.000 per US dollarnya. Di luar masalah yang ada, utamakan untuk melindungi diri kamu dan keluarga kamu. Itu langkah paling konkret untuk mencegah penyebaran virus ini, membantu bangsa ini, membantu negara ini, membantu dunia memerangi virus ini. Kita bisa memerangi virus ini dengan kegiatan membatasi kegiatan kita. Ketika kita memaksakan untuk kerja keluar rumah, meeting di kafe, masih kongko dengan teman di mall, atau beribadah di zona merah, mungkin saja kamu tidak tertular karena kamu fit. Tapi ketika kamu pulang ke rumah, tidak ada yang tahu kalau virus itu menempel di bajumu. Ketika kamu sampai rumah, kamu memang sehat, kamu memang fit. Bagaimana dengan ayah ibumu yang sudah lanjut usia dan berinteraksi dengan kamu? Lalu bagaimana dengan istrimu yang lagi nggak enak badan? Lalu bagaimana dengan anakmu yang masih kecil dengan daya tahan tubuh yang masih rendah? Virus ini bisa bertahan 8 jam di baju dan tidak ada yang tahu kalau virus ini menempel di bajumu atau tidak. Hal yang kedua terpenting adalah stres, panik, galau, dan depresi itu secara ilmiah dapat menurunkan daya tahan tubuh. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Cimahi, Zakaria Ansori, menyatakan panik yang dialami malah akan berujung pada kondisi stres sehingga daya tahan tubuh menjadi melemah. Melemahnya daya tahan tubuh itulah yang membuat virus ini mudah tertular sehingga harus dihindari. Kepanikan yang melanda masyarakat dengan memborong stok masker, hand sanitizer, hingga kebutuhan pokok. Kepanikan memborong sembako hingga saudara kita lainnya tidak kebagian. Mulailah peduli dengan lingkungan sekitar dan jangan berlebihan. Kurangi kepanikan dan stres kita dengan cara mengubah sudut pandang kita dan jalan pikir kita. Dengan memahami kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di lingkungan kita, tapi kita bisa mengontrol pikiran kita dan tindakan kita. Virus corona itu di luar kendali kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita dan tindakan kita dan cara kita menyikapi dan seberapa kita peduli dengan kesehatan diri kita, keluarga kita, dan kesehatan lingkungan kita. Bersikap lebih peduli lagi dan membantu lingkungan sekitar kita.